Udah tuh kita turun lagi ke bawah sampai akhirnya tuh si siapa yang kesurupan ini nih ketawa-ketawa terus ya. Pokoknya kalian tidak akan bisa keluar, sambil nunjuk gitu Bu, nunjuk mata yang melotot, kalian tidak bisa keluar dari gunung ini gitu. Sampai di kuburan kuda dia, sebelum sampai kuburan kuda tuh yang tadi ya jalannya pelan-pelan ngebungkuk, tiba-tiba langsung lari Bu. Langsung lari gitu kan, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ratna Ulan. Teman-teman, kali ini seperti biasa gue kedatangan lagi narasumber dari Pamulang yang akan menceritakan pengalamannya selama pendakian di Gunung Cermai. Kisah apa yang dialami? Kita tanyakan langsung ke narasumbernya. Apa kabar Bang? Bang Afri? Sehat Bu. Makasih ya Bang, udah dari Pamulang jauh-jauh kesini. Ya sama-sama Bu. Terus tadi nggak ada kendala ya Bang ya? Alhamdulillah sih tadi lumayan macet. Lumayan macet. Lumayan macet. Nah, Bang, ini Abang ini kan sebagai penggiat gunung ya Bang? Kerjanya Bang tadi sebagai apa? Jadi guide sih Bu. Guide. Guide di gunung. Guide, pokoknya kemana gunung aja gitu. Gunung apa aja maksudnya? Iya, Indonesia. Abang mau promosiin nggak? Kalau mau pakai jasa Abang mungkin. Oh, kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagram aja paling Bu. Instagramnya apa Bang? Traveler Males. Travel Males. Oke, tapi nggak males Bang ya? Malesnya di rumah Bu. Males di rumah. Oke Bang, ini Abang mau cerita pendakian apa nih Bang? Gunung Cermai. Gunung Cermai tahun 2015. Oke Bang, boleh di-spill dikit mungkin Bang? Jadi pas pendakian itu kejadiannya pas turun sih Bu. Jadi pas turun itu teman kesurupannya ngomong kayak gini. Suaranya kayak nenek-nenek gitu kan. Kalian tidak akan bisa keluar dari gunung ini gitu kan. Ya udah tuh, temen yang jagain tuh berdua kan. Takut, sempat ngedown juga. Terus yang satu bilang, gue masih punya Tuhan, gue nggak takut gitu kan. Sahadatin gitu. Oke. Teman-teman, kelihatannya nih seru banget nih ceritakan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok. Bang, boleh dilanjutkan ini Bang, ceritanya dari awal nih Bang. Saya mulai Bu. Ya silakan. Jadi awal mula rencana pendakian ke Cermai ini sebenarnya nggak ada niatan Bu, cuman lagi ngumpul pas di rumah teman itu dia ada omongan lah tuh, naik gunung yuk ke Cermai, lewat sini lewat Linggarjati. Oh ya udah, kapan gitu kan, lusa gitu kan. Ya udah bisa udah akhirnya pada bisa. Kita siap-siap tuh, besokannya berangkat lah kita Bu, naik bis dari Kampung Rambutan. Setelah sampai bis dari Kampung Rambutan itu kita kan rombongan itu berlima. Kita berlima turun di Gedung Linggarjati, depan Gedung Linggarjati itu. Dari situ kita jalan sampai ke base camp. Singkat cerita, pas di base camp tuh masih aman-aman aja Bu. Kayak cuman udah sore juga sih nyampe di base camp tuh kan ya. Udah tuh istirahat, terus ngobrol-ngobrol sama orang base camp. Ya udah, akhirnya kita mutusin buat pagi naiknya. Pagi naik, kita jalan sampai di pos Cibunar. Istirahatlah sebentar di situ. Nggak jauh dari pos Cibunar itu kami jalan lagi kan. Ketemu sama satu nenek. Dia cuman bilang gini, hati-hati kalau mau naik gunung. Oh iya Bu, makasih gitu kan. Ya, terus udah tuh
ibu kita nggak ngeliat ke belakang lagi gitu, maksudnya ibu-ibunya nggak kita lihat lagi, kita jalan. Nah temen tuh yang dia nengok ke belakang lagi, ibu-ibunya katanya udah nggak ada. Ya udah kita jalan, dia masih bodo amat lah gitu. Ya udah jalan, dia akhirnya jalan bareng-bareng sampai di pos 1 istirahat lah. Itu masih normal, pendakian itu masih normal bu. Sampai kita kira tuh istirahat lagi di kuburan kuda. Di kuburan kuda kita juga masih normal, itu masih istirahat makan siang. Akhirnya kita tuh mutusin buat camp itu di batu di Sangga Buana, masih di atas lagi. Jadi kita sampai Sangga Buana tuh sore, diriin tenda, udah tuh masak. Normal, awalnya masih normal bu. Nah pas malamnya itu mulai ada tuh kayak gangguan gitu. Jadi pas malam tuh setelah makan kan udah ada yang masuk tenda kan. Kita bawa tenda 2, ada yang masuk tenda. Nah saya masih di depan, masih ngeliatin kayak pohon-pohon gitu kan, ngerokok. Jadi tuh nggak lama habis ngerokok saya masuk dalam, tiduran rebah-rebahan. Terus nggak lama tuh sekitar jam berapa, jam 10 malam tuh kayak rombongan pendaki gitu bu. Maksudnya kayak rame banget nih gitu kan, duk wah pendaki nih. Jadi kayak nggak kita doang tendanya. Ya udah tuh pas makin malam kita mungkin ya udah kayak krep ayam gitu ya bu, tidur kayak tiduran gitu, tidur ayam tuh kayak denger suara, wah ini rame banget, makin rame suaranya gitu kan. Terus temen keluar yang tenda sama saya tuh bertiga kan, keluar. Terus dia bilang, panggil saya, Pri, sepi gitu kan, kagak ada orangnya. Terus saya keluar gitu. Iya. Ya udah lu mau ngapain keluar lagi? Enggak, mau kencing tadinya gitu kan. Ya udah kencing jangan jauh-jauh gitu kan. Ya udah tuh. Saya masih nungguin di depan bu, gitu kan. Sambil ngeliatin sekitar kan. Wah, iya juga sepi. Tapi tadi suara siapa gitu kan. Ya udah tuh. Dia selesai buang air, balik lagi ke tenda. Tadi siapa ya, Pri? Tahu. Udah dah. Masuk aja gitu kan. Masuk tenda lagi. Udah tuh singkat cerita, kita bangun jam sekitar jam berapa tuh, jam 4, jam 5 subuh. Jam 5 subuh kita prepare masak tuh bu. Masak masih biasa ketawa hahaha kan. Kelar masak tuh jalan kita ke puncak Ciremai. Jalan masih normal, nggak ada kendala gitu kan. Nah pas sebelum sampai puncak itu teman ada yang ngos-ngosan juga kan. Kayak gue nggak kuat, mari aja, tanggung bang, di atas aja ayo gitu kan, biar sama-sama. Jadi tuh akhirnya dia pelan-pelan naik ke atas. Nah singkat cerita sampailah kita di atas. Sampai tuh sekitar jam setengah 7 apa jam 7 gitu. Kita foto-foto, nikmatin di atas, ngopi segala macam. Nah teman saya ini yang tadinya udah kecapean itu, pas sebelum sampai puncak dia tiba-tiba kayak bengong gitu, ngeliatin ke arah kawah. Terus pas temen saya bilang, ditegur kan, hei lu ngapain? Terus dia nengok gitu doang, cuman nggak ngomong, nggak apa gitu kan. Ayo sini ngopi gitu kan. Akhirnya ditarik ngopi. Tapi matanya dia tuh masih ngeliat ke arah sono terus gitu. Terus saya tepok, lu ngapa? Terus baru tuh kayak sadar gitu,
iya kata dia kan. Udah tuh kira kita ngopi, makan roti segala macam kan. Udah itu udah pada puas foto-foto, ya udah kira kita turun Bu. Turun, posisinya itu yang teman tadi yang udah mulai bengong-bengong itu posisinya saya taruh di tengah, saya paling belakang. Gak lama sampai sebelum sampai di tenda tuh dia masih bengong lagi tuh, diam tapi bengong gitu kan, diam bengong gitu tuh, berdiri aja. Terus saya pegang tangannya, ayo turun. Takutnya kan saya kenapa doang, takut dia lompat atau kenapa. Saya pegang tangannya, turun. Pas sampai tenda, singkat cerita tuh, ya udah tuh saya suruh istirahatin dulu dah, baru kita turun. Ya udah istirahat, yang lain pada beres tenda, ada yang masak, ada yang itu sih, yang tadi itu yang bengong itu Bu tuh, itu tuh saya suruh itu tiduran. Akhirnya dia tiduran, yang masak gitu. Masakan udah jadi baru tuh kita makan. Setelah makan baru turun. Nah pas turun itu baru sampai Batu Lingga, baru dah tuh Bu mulai kerasukan dianya. Jadi pas sampai di pos Batu Lingga, dari Sanggabuana ke Batu Lingga kesurupan kan. Tiba-tiba jalan saya udah mulai curiga tuh dari situ surupannya. Jalan udah mulai ngebongkok gitu kan, ngebongkok, terus tangannya ke belakang kayak megang kayak nenek gitu kan ke belakang. Terus teman saya kodain di depan saya, jagain ntar takutnya kenapa. Bener aja pas mau dipegang terus dia ngomong, kalian tidak akan bisa keluar dari gunung ini gitu kan. Terus dia ketawa. Setelah ngomong itu dia ketawa. Terus teman saya semuanya tuh berempat akhirnya pada ngedon juga kan, terus ada yang nyeletuk tuh, gua nggak takut, gua masih punya Tuhan. Terus akhirnya di kupingnya tuh disahadatin gitu Bu. Terus tapi dia masih ketawa tuh, masih kesurupan. Ya udah akhirnya ya kita mutusin buat pagi tugas, jadi yang dua tuh saya suruh turun duluan sampai ke bawah biar buat nyari bantuan gitu kan. Jadi saya bertiga. Ya udah mereka pada oke, udah tuh bagi tugas, turun duluan. Nah tapi pas setelah saya itu dia masih kesurupan lagi Bu, kesurupan gitu kan. Setiap kita berhenti dia pasti selalu ngomong gitu, kalian tidak akan bisa keluar dari gunung ini gitu kan. Terus ya udah tuh saking saya keselnya kan, gue gak takut gitu kan, gue masih punya Tuhan. Saya sadatin aja tuh terus sampai akhirnya tuh dia cuma ketawa doang, si yang masukinnya ini gitu kan. Terus singkat cerita dari Batu Lingga sampai di kuburan kuda dia, sebelum sampai kuburan kuda tuh yang tadi ya jalannya pelan-pelan ngebungkuk, tiba-tiba langsung lari Bu. Langsung lari gitu kan. Terus wah, saya sama teman saya langsung saya kejar, saya tangkap. Wah, nah dia malah ketawa tuh, dia ketawa gitu kan. Pokoknya kalian tidak akan bisa keluar dari gunung ini gitu. Teman yang satu udah pasrah, udah Pri, kalau emang kita nggak bisa keluar ya udah biarin aja, tapi jangan kayak gitu coy gitu kan. Saya bilang gitu, nggak, percaya aja, jangan takut, fokus gitu. Udah akhirnya mulai dari situ tangannya teman saya tuh saya ikat Bu, yang kesurupan saya ikat pakai webbing, takutnya biar nggak lari-lari lagi gitu kan, soalnya takut ngecelakain tubuhnya. Ya udah singkat cerita udah saya ikat, dia masih teriak-teriak tuh sambil kayak ngeberontak gitu kan. Sama temen yang ini
dia ngajiin terus tuh, dibacain inian ayat kursi gitu kan. Dia malah ketawa-ketawa sepanjang jalan itu. Sampai akhirnya tuh kita turun itu udah maleman. Udah malam tuh. Saya udah capek banget kan. Sebelum di mana tuh? Di Kondang Amis, pos Kondang Amis. Saya istirahat lama. Sembari nunggu ini ya kan, teman yang saya yang 2 turun itu. Kalau emang dia naik, ya udah biar gantian gitu kan. Akhirnya kita tungguin bertiga sama yang surupan ini. Kira nggak naik kan. Ya udah tuh kita turun lagi ke bawah. Sampai akhirnya tuh si siapa yang kesurupan ini nih ketawa-ketawa terus ya. Pokoknya kalian tidak akan bisa keluar, sambil nunjuk gitu Bu, nunjuk mata yang melotot. Kalian tidak bisa keluar dari gunung ini gitu. Terus ya udah saya nggak sautin lagi tuh, saya udah capek gitu kan. Singkat cerita sampai di pos Cibunar, teman saya yang 2 ini sampai tuh ketemu saya akhirnya saya ditolongin, dibantuin. Terus ada satu orang bapak-bapak yang nolongin terus dibawa ke pos Cibunar. Akhirnya tuh diurusin tuh sama bapak-bapak itu Bu. Nah singkat cerita udah rada ini, abis istirahat sebentar, teman saya yang surupan ini dibawa turun ke base camp, dibawa ke rumah gitu kan. Masih diistirahatin, masih ditanganin sama bapak ini. Pokoknya tuh saya pas malam itu saya mikir takutnya sampai kejadian pulang gitu kan. Mikir nih kalau banyak pulang gimana gitu kan. Terus temen bilang udah berdoa aja semoga nggak kenapa-kenapa dah. Nah, bapaknya ini keluar ngomong, yang nolongin itu, ini anaknya dikasih pegangan ya gitu sama neneknya. Emang dia orang mana? Tanya gitu kan. Oh dia orang ini Pak, orang Kalimantan. Neneknya itu orang Kalimantan, tapi emang kelahiran Jakarta. Ya udah tuh sampai di situ. Oh gitu, ya udah. Nanti pas nyampe rumah tolong bilangin ke keluarganya kalau itu jangan dibawa-bawa gitu. Jadi yang penunggu yang di sini katanya kagak terima. Dia mau dibawa, tapi yang jagainnya ini kagak ngasih gitu Bu. Akhirnya kita sampai di situ setelah ngomong bapak itu, ya udah tuh kita istirahat. Akhirnya nggak jadi pulang malam itu juga. Nah pas malam-malamnya itu kita semua tidur, tiba-tiba dia kebangun kayak langsung kayak kejang-kejang gitu kan, kejang-kejang. Terus akhirnya yang lain pada bangun terus megangin, woi sadar gitu kan. Terus ada yang bacain doa. Ya udah akhirnya bapak-bapaknya itu bangun lagi, nolongin lagi tuh Bu, ditanganin lagi. Nah singkat cerita pas pulang ke rumah tuh kita naik bis juga. Naik bis tuh masih gitu kondisinya tuh, dia masih kayak bengong, kayak kesambet gitulah, bengong. Nah sampai di rumah ya udah tuh kita istirahatkan masing-masing ke rumah masing-masing. Nah 1 hari kemudian orang rumahnya ngabarin, nanyain kok ini anaknya jadi kayak gini. Baru udah tuh teman-teman baru pada ceritain kalau kemarin tuh kejadian kayak gini. Oh tuh. Terus akhirnya sama keluarganya itu diobatin sama keluarganya lah Bu. Dan saya juga kurang paham. Tapi saya datang ke rumahnya itu. Ya, yang saya ingat itu dia kayak dimandiin gitu sama keluarganya gitu kan, pakai kembang. Terus akhirnya udah pas besokannya udah tuh dia sehat lagi gitu, normal lagi. Itu sih kayak gitu sih Bu. Nih Bang, abang kan ke
Gunung Ciremai ini tahun 2005 ya, lewat 2015. 2015 sorry, lewat Tinggarjati ya. Bareng berlima temennya, itu temen akrab atau temen tongkrongan atau gimana? Jadi ada satu teman, itu teman saya, jadi yang lainnya ini temannya dia gitu Bu. Oh, jadi temen abang cuma satu, yang tiganya temennya abang Iya, sendiri. Jadi, tapi emang saya sering main sama mereka gitu. ini kan berlima ya. Awal pendakian tuh nggak tahu ya dia tuh bawa apa, nggak cerita. Awalnya nggak cerita, dia nggak, kita juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyangka kalau misalkan emang dia punya pegangan kayak gitu kan dari leluhurnya. Tapi gitu. anaknya biasa-biasa aja atau memang udah tahu jagoan atau gimana nggak? Enggak, anaknya biasa-biasa aja Bu, makanya kayak ya anak-anak kampung biasa gitu. Nggak pernah nunjukin kalau dia punya ini. Iya, nggak nunjukin. Atau dia nggak sadar kalau dia punya sesuatu dari neneknya. Mungkin iya mungkin dia nggak sadar juga ya, soalnya wujud barangnya itu nggak ada wujudnya gitu Bu, jadi ada di dalam tubuh katanya. Berarti udah turunan kali ya. Turunan. Nah, jadi dia berarti tidak menyadari. Iya benar. Nah, waktu di base camp kan, itu belum ada tanda-tanda dia aneh-aneh. Belum. Nah, pas mulai tanda-tanda itu pas yang ketemu nenek-nenek pas baru naik. Nah, nenek-neneknya wujudnya kayak apa Bang? Wujudnya kan nenek-nenek biasa. Bawa apa gitu kan, kalau kampung kan bawa sesuatu. Bawa ini, dia lagi nyari apa, kayu bakar gitu Bu. Bawa kayu bakar, terus dia ngomong, hati-hati kalau naik gunung ini gitu. Nah, ketika dia jalan Bang, terus temen abang katanya nengok kan? Iya. Itu berapa menit setelah dia nengok itu hilang? Itu jedanya nggak jauh Bu, cuman ya paling dia kan paling rombongan, dia kan paling belakang. Ya sekitar 2 menit lah abis kita ngomong itu, langsung nengok gitu kan. Udah hilang Bang? Udah hilang. Jadi pas nenek-neneknya itu ngelewatin kita, terus teman saya itu nengok udah nggak ada. Nah Bang, terus kan ngecamp ya di Sangga Buana ya? Camp di Sangga Buana. Itu ada berapa tenda Bang ketika itu? Pas waktu itu cuman ada 3 sama saya. 3 rombongan berarti? 3 rombongan berapa tenda? 3 tenda. Jadi abang kan 2. Tenda saya 2, yang yang tenda 1 itu 4 orang. Jadi 3 tenda, 4 tenda. 3 tenda. Jadi yang satu itu satu rombongan orang lain berempat, saya berlima tuh 2 tenda. Jadi cuma 3 tenda. Berarti 2 rombongan dong. 2 rombongan. Emang abang tahu nih dari base camp bahwa tidak ada rombongan lain selain 2 abang berdua itu, 2 grup itu? Emang pas waktu sebelum kita naik tuh kita nanya kan, yang naik lewat sini ada berapa rombongan Pak? Hari ini sih belum ada, cuman baru masnya doang nih gitu kan, sama ada 4 rombongan tadi tuh. 4 gitu. orang. Iya 4 orang. Berarti total di gunung itu ada 9 orang doang? Iya cuman 9 orang. Gak ada lagi? Gak ada. Nah ketika abang tidur tuh, abang kan dengar tuh suara berisik ya? Itu kayak apa berisiknya Bang? Berisik kayak orang gitu Bu. Jadi kayak gimana sih kalau kita lagi tidur terus tiba-tiba suara rame gitu kan? Nah kayak gitu. Jadi suara aktivitas pendaki. Yang dengar siapa aja? Yang saya bertiga itu. Yang 2 enggak? Yang 2 enggak dengar. Nah kan ketika temen abang ngecek tuh kan nggak ada siapa-siapa tuh Bang ya? Itu perasaannya kayak gimana? Takut atau gimana? Ya pas kita ngecek nih, ya awalnya tuh sempat kaget. Temen merinding juga tadi. Gue nggak jadi kencing. Udah kencing aja sono, gue tungguin. Ya udah, akhirnya dia diberaniin sama dia. Kaget Bu, ngeri juga kan. Maksudnya pas kita lihat, gak ada orang. Berarti teman abang 2 orang ini nggak dikonfirmasi dia dengar apa nggak? Pas pagi saya tanya, nggak dengar. Mereka tuh nggak dengar. Begitu juga yang tetangga abang itu, yang 4 orang itu? Nggak. Ya. Nggak ditanya? Nggak tanya. Soalnya pas kita bangun pagi itu mereka udah jalan. Mereka udah muncak duluan? Iya, ya? udah muncak duluan. Sampai puncak ketemu dia nggak? Saya puncak ketemu. Jadi pas dia turun saya baru sampai. Nah ketika abang naik itu atau abang turun, ada lagi nggak pendaki lain yang naik? Ada. Jadi benar-benar cuma 9? Iya cuma 9 di tahun itu. Waduh gokil. 2015. Di gunung 9 orang gitu kan. Terus temannya abang kan ada keanehan ya, ngeliat kawah ya. Tuh dia ngomong apa sebelumnya? Pertama kan dia bilang capek, gue nggak ikut. Iya
pas sebelum dia sampai nggak menerusin. iya pas nyampe di puncak itu dia yang dia omongin ya gitu, gue capek banget, gue udah di sini aja dah. Dia cuman ngomong kayak gitu, dia nggak bilang ngeliat apa gitu, Bu. Kayak cuman ngomong kayak udah nyerah gitu kan. Udah gue di sini aja ah, capek gue, nggak kuat gue juga kayaknya, kalau gue paksain takutnya kenapa gitu. Awalnya dia cuman kayak ngomong kayak gitu, udah ayo coba aja gitu. Akhirnya ya pas sampai di atas sih gitu, dia ngeliat ke kawah bengong gitu. Ini kan berlima nih katanya kan, walaupun bukan temen ya, kan tongkrongannya sama Iya, nih. sering nongkrong. Kan udah apal nih sifat-sifatnya, nih anak sifatnya gini, nih apa sifat gini. Nah dia tuh sifat model kayak gimana kok tiba-tiba emang orangnya lemes, apa emang orangnya kuat atau gimana? Orangnya biasa aja sebenarnya, nggak lemas-lemas banget sih bocahnya itu. Jadi kayak ya udah, maksudnya capek, udah gue capek gitu. Ya mikir awalnya gitu kan, Bu. Pas Apa dia pertama kali daki? enggak, jadi teman-teman saya itu emang udah sebelumnya udah sering mendaki. Kalau sering mendaki kok bilang lemes gitu, nggak curiga atau apa? Enggak sih, emang dia sering kadang-kadang gitu kan, kayak mungkin udah lu apaan sih, kayak candaan gitu mungkin, Bu. Oh, nggak ditanggap dengan benar ya. Padahal kan kalau dia pendaki pemula oke lah dia capek gitu. Iya. Kalau dia biasa pendaki kan harusnya dia kuat kan, dan ada motivasi untuk summit kan. Iya betul, Ternyata sampai di sana dia bengong ya. kayak udah kayak nggak ada energi mungkin, Bu. Kayak pas nyampe atas tuh ya udah gitu kayak Nggak pada curiga tuh. awalnya. Hmm. Enggak sih, nggak ada yang sampai kepikiran gitu. Pas dia ngeliat bengong gitu, baru anak-anak baru kayak Notice. iya, kayak ini kayak ada yang aneh dah. Nah, waktu kesurupan ini kan di Linggarjat, di mana? Dari sebelum Abis Sanggabuana apa namanya? ini Batu Lingga. Batu Lingga. Batu Lingga tuh kan ada ini ya, mistis nenek-nenek sama harimau ya, kalau nggak salah. Iya, kayaknya iya, Bu. Jadi nenek-nenek bawa Di dua batu harimau itu, kan? iya. Itu kan mistisnya. Dan ternyata dia di situ baru kena tuh. Kenanya langsung kayak gimana posisinya? Posisinya itu jadi pas turun yang bawa tas kan, langsung kayak merunduk ini tuh, jalannya kayak nenek-nenek gitu. Terus saya bilang teman saya, itu kenapa? Pegang apa? Jagain gitu kan. Terus nggak lama pas dipegang langsung ngomong kayak gitu. Berarti dia begitu dikenal Batu Lingga itu dia langsung jadi nenek-nenek. Nah, tas masih dibawa nih, aman. Tasnya masih dibawa, iya, masih dipegang, masih dipakai gitu. Sampai kapan dia dipegang? Nah, pas sampai di Batu Lingga akhirnya tasnya dicopot. Terus dia langsung kayak nenek-nenek gitu. Saya Jalan lu gandeng atau biar jalan sendiri? Awalnya jalan sendiri, Bu, sampai di Batu Lingga, sampai di kuburan kuda masih jalan sendiri. Nah, setelah dari kuburan kuda baru saya ikat pakai webbing. Nah, dia jalan tuh bener-bener kayak nenek-nenek. Iya, dari atas. Bongkok gitu. Iya, dari atas sampai ke bawah itu kayak gitu. Sambil teriak-teriak gitu. Iya, kadang-kadang lari-lari juga sih, kayak takut tawa gitu. Tapi lu ngeliatnya sosok nenek-nenek kelakuannya atau gimana? Apa kan kalau dia kemasukan nenek, lu bilang kan bongkok, berarti kan kelakuan dia kayak nenek-nenek kan? Iya, kayak nenek-nenek, kayak ketawanya tuh bukan ketawa dia banget soalnya. Kata kayak gimana? Kayak ketawa nenek-nenek gitu, kayak hehehe gitu kan. Perempuan. Iya, kayak perempuan. Bilang, bukan dia nih. Awalnya temen malah mikir, lu jangan bercanda-canda lo gitu kan. Nggak taunya malah bener gitu. Gue nggak kebayang loh dia kesurupan gitu kan. Nenek-nenek kan, padahal lu anak muda gitu kan. Aneh juga kan kelihatan kelakuannya. Iya, makanya parah juga tuh, makanya sempet bingung juga kok bisa gitu kan, sampai masukan gitu. Aduh. Nah, pas lari itu gimana dia? Lagi apa dia lari itu? Nah, awalnya jalan bungkuk gitu kayak nenek itu, terus tiba-tiba refleks langsung lari. Sama teman langsung dikejar kan, tangkap. Udah tuh mulai dari situ sampai di kuburan kuda kita ikat, putusin untuk diikat biar keselamatannya dia. Nah, kan udah ditolongin sama bapak-bapak ini. Bapak siapa ya? Ada kayak bapak base camp itu, Bu. Jadi teman kan yang dua ini turun duluan untuk nyari pertolongan kan. Nah, bapak-bapak yang di base camp ini bantuin sampai naik ke Cibunar, ketemunya di Cibunar gitu. Nah, ini dia bilang kan ini
teman kamu nih bawa sesuatu gitu kan. Tapi si bapak ini cerita nggak kalau penghuninya tuh yang masukin ke tubuh temen lu tuh siapa, bentuknya apa? Nah pas setelah dia itu bapak-bapak itu saya tanya juga, tadi kesurupannya tuh kayak gini-gini pak, apa maksudnya kadang-kadang lari, kadang-kadang kayak ngebungkuk gitu. Nah bapak-bapak bilang iya itu mau kayak dari batu lingga ya tadi ya. Iya itu udah biasa kayak kadang-kadang ya gitu udah. Kayak wujudnya kayak nenek-nenek kata bapak. Oh, wujudnya nenek-nenek. Berarti bener ya. Tingkahnya dia kayak nenek-nenek, berarti yang masukin ke dia tuh nenek-nenek ya. Nah si bapak ini berapa lama nggak nyembuhin temen lo itu? Sehari malam itu. Jadi kan nyampe kita tuh malam itu ditanganin, besokannya sore kita baru pulang dari sana bu. Semalaman diapain dia? Nggak tahu dibacain apa gitu, tiduran di kasurnya dia kan, dikasih kasur gitu. Oh lo pisah? Nggak pisah jauh, cuman kayak dari sini ke kamar ini sebelahnya gitu. Jadi lo lihat proses pengobatannya itu. Yang ngobatin dia sendiri apa ada orang kampung lain? Ada datang? pas atau ada yang pas nyampe di rumahnya itu ada yang datang kayak Pak Ustadz gitu. Oh, tapi buat menurut mereka tuh kesurupan kayak gitu udah biasa atau memang baru pertama kejadiannya atau gimana? Pas tahun itu sih yang nggak sering-sering juga, maksudnya katanya ini lumayan parah. Kalau misalkan kemarin temen yang nggak ditemenin gitu ya, takutnya malah ke jurang lah atau kemana gitu. Ke bawah gitu ya? Iya. Kecelakaan. Nah, ini kan orang situ kan mungkin ya udah biasa lah ada pendaki yang kesurupan gitu-gitu. Cuma kan dia akhirnya kan ngasih tahu bahwa anak ini bawa pegangan nih. Jadi si penghuni Ciremai ini marah gitu kan. Iya. Nah, bapak itu nasihatinnya apa ke lo semua? Dinasihatin cuman ya udah kalau misalkan naik gunung besok-besok gak usah bawa-bawa gitu. Nah saya juga nggak tahu pak kalau dia punya gituan gitu kan. Ya kalau emang kayak gitu saya juga minta maaf gitu kan. Ya untuk kedepannya mungkin ya itu lebih hati-hati lagi gitu. Nah cuma kan ini nggak kebayang ya kesurupan gitu turun dari gunung. Terus orang itu bilang ini udah boleh pulang gitu besokannya. Nggak ada masalah gitu dia bilang. Sebenarnya bukannya boleh pulang sih, emang kitanya itu memutusin untuk pulang. Oh harusnya? Ya sebenarnya sama si bapaknya itu mau semalam lagi juga nggak apa-apa gitu. Untuk apa? Istirahat, kalau mau istirahat dulu. Bukan juga. Karena teman lo belum sembuh? Bukan. Nah keluarganya cerita nggak waktu di rumah itu kan dia ngalamin kesurupan lagi tuh atau bengong? Kayak kesambet gitu Ji. Kadang-kadang teriak-teriak gitu. Oke. Itu berarti kesurupannya bukan kayak nenek-nenek lagi ya? Udah bukan. Cuma kayak stres gitu ya? Iya kayak udah beda, maksudnya yang masuk itu udah kayak udah beda gitu Bu. Oh gitu. Nggak tahu. Dia cerita kayak gimana dia kesurupannya atau ke aneh-aneh apa? Ya kayak kejang-kejang itu teriak gitu kan. Kadang-kadang ketawa. Kayak gitu sih. Kalau boleh tahu ketika itu usia lu berapa tahun ya kalian semua berlima itu? Itu masih berapa? 9 tahun yang lalu. Umur 17 apa ya? Hah? Sekarang umur berapa lu? Enggak. Umur 20. Umur 20. Sekarang umur 29. Oh, masih muda lah ya. Nah, akhirnya kabarnya gimana sekarang? Setelah diobatin, lo bilang kan dimandiin air kembang. Ya sekarang sih normal, dia nggak naik gunung, masih jarang-jarang Bu. Soalnya udah apa kerja gitu kan. Ini kan masa gini ya. Kalau dibilang dia tuh dapat dari keturunan nenek moyangnya dan dia nggak tahu, nggak sadar, kan dia udah pernah naik gunung berapa kali kata lu. Tapi yang kena cuma di Ciremai ini. Iya, mungkin yang si penunggu di Ciremai ini nggak mau kali ya kalau ada orang lain yang dimasukin Bu. Tapi yang lain dia naik gunung mana lagi selain itu? Santai-santai aja kan? Kadang-kadang ya gitu, ada aja kalau sama dia tuh. Cuman kalau saya baru naik sama dia itu pas ke Ciremai. Oh, tapi memang dia biasa kalau naik gunung tuh biasa ada masalah sama dia tuh. Iya. Dia tapi nggak menyadari itu ya? Ya biasa-biasa aja gitu mungkin. Dia masih.
Kacau juga. Ada kacaunya, ada serunya. Kalau mau cerita horor bacak dia aja gitu kan naik gunung. Iya. Berarti ada masalah gitu. Nah, ini keluarganya kan tahu nih dia udah naik gunung, terus sebabnya dia punya keturunan yang masuk ke badan dia. Ini keluarganya nggak ngelarang dia pergi naik gunung lagi atau biarin aja gitu. Kalau untuk sekarang sih kayak dia udah ini sih Bu, udah jarang gitu juga, udah sibuk kerja juga soalnya. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran bagi teman-teman yang mau naik gunung, yang punya jimat, jangan dibawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.